Ya, jadi kalian nanti bisa memasukkan seperti biasa ya. Di sini kan akan dipelajari reaksi konversi ya. Kita men-setting persamaan reaksinya di dalam HISIS. Dan di sini kita hanya membutuhkan yang namanya persamaan reaksi seperti yang ada di soal. Jadi di sini ini kita sudah diberikan persamaan reaksinya ya. Nah, dan kita harus menyetarakan dulu, stoikiometrinya harus setara ya. Dan nanti kita juga perlu mengetahui seberapa besar sih konversi ya dari reaktannya itu. Terus mana yang menjadi limiting reaktan, mana yang menjadi excess reaktan ya. Ini kan kita pelajari di neraca massa ya, ada limiting reaktan, reaktan pembatas, ada excess reaktan atau reaktan yang sisa atau berlebih. Ya. Yang pasti kalau di kejadian realnya itu nggak mungkin konversi itu bisa sempurna 100%. Ya. Yang namanya konversi itu tidak mungkin bisa sempurna 100%. Paling maksimal itu ya bisa mungkin 90% atau 96% ya. Jarang ada yang sempurna sampai 100%. Maka dari itu biasanya konversi itu ya pasti nanti menghasilkan reaktan yang sisa ya, ekses reaktan. Dan nanti itu akan juga diketahui berapa sih besar konversinya atau biasanya sesuai dengan kalau kita nanti di dunia industri atau pabrik itu nanti disesuaikan dengan keinginan kita. Kita pinginnya bisa mengkonversi reaktan ini sampai berapa persen. Nah, dan itu juga pastinya dipengaruhi oleh kemampuan alat yang kita miliki. Ya. Reaktornya itu masih barukah atau mungkin desainnya sudah sesuaikah? Kalau memang sudah sesuai dan masih baru, biasanya konversinya itu akan besar. Tapi kalau sudah alatnya itu sudah lama gitu ya, kemudian juga sudah sering diperbaiki, istilahnya itu didesain ulang gitu ya, pasti mungkin terjadi konversi yang tidak bisa besar ya, mungkin 60-70%. Itu nanti semuanya tergantung dari faktor alat itu sendiri ya, atau bisa jadi kondisi operasinya juga pengaruh. Kondisi operasi di sini adalah suhu, kemudian tekanan gitu ya yang ada di dalam reaktor itu. Jadi sangat kompleks sekali ya faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, nanti di sini yang kita simulasikan sesuai ya yang nanti yang diketahui yang ada di soal. Nah, di sini nanti selain reaktor konversi, jadi reaktor itu kan macam-macam ya. Biasanya reaktor konversi di sini nanti kalau di HISIS itu jenis reaktornya itu macam-macam ya. Tidak hanya reaktor konversi, tapi ada juga reaktor CSTR. CSTR ini yang continuous stirred tank reactor, reaktor tangki berpengaduk itu, atau juga plug flow reaktor. Biasanya kalau plug flow ini untuk fase gas ya, untuk fluida yang gas kalau plug flow. Kalau CSTR ini biasanya untuk liquid ataupun yang semi liquid seperti selari, ya. Bentuk selari yang larutan yang kental. Ya. Biasanya umumnya kalau CSTR kan liquid karena memang ada pengaduknya ya, ada agitatornya. Jadi nanti biasanya ya yang dipakai adalah fase liquid. Kalau yang plug flow biasanya fase gas. Ya. Nah, kita coba memasukkan, ya, mengsimulasikan soal yang ada di sini. Jadi di sini kebetulan ada proses produksi hidrogen yang berasal dari hidrokarbon. Ya. Hidrokarbonnya di sini yang dipakai adalah metan, ya, dengan menggunakan reaksi oksidasi, reaksi pembakaran ya, reaksi oksidasi menggunakan oksigen di sini. Nah, di sini terjadi reaksi oksidasi parsial. Jadi ada reaksi pertama, ada reaksi lanjutannya. Reaksi yang pertama, dia bisa mengkonversi hingga 40%, tapi bisa dilanjutkan di sini. Jadi dari sisanya tadi dilanjutkan hingga konversinya 60%. Nah, di sini kita diminta untuk membuat model yang bisa menggambarkan oksidasi parsial ini. Jadi ada dua reaksi, dari metan menjadi hidrogen. Jadi nanti seperti ini.
ya. CO ini karbon monoksida karena memang reaksinya tidak sempurna ya. CO2 ini karbon dioksida di mana reaksinya sudah berlangsung sempurna. Di sini ada metana yang dimasukkan ke dalam reaktor, laju alirnya diketahui, suhunya juga diketahui, tekanan diketahui. Kemudian ada udara yang mengandung nitrogen dan juga oksigen. Ya, nanti yang dipakai untuk oksidasi adalah yang oksigennya ini masuk dengan laju, tekanan, dan suhu yang sudah diketahui juga. Nah, di sini kita diarahkan untuk menambah komponen, ya. Ada komponen yang ada di sini, kita masukkan semua mulai dari metan, oksigen, nitrogen, hidrogen, CO, sama CO2. Ya. Yang namanya udara itu pasti mengandung nitrogen, jadi kita masukkan juga di sini nitrogennya. Kemudian kita pakai fluid package apa? Ya. Kalau misalkan di soal seperti ini tidak diberikan informasi, kita langsung aja pakai Peng Robinson, ya. Jadi kalau nggak ada info, ya kita langsung pakai Peng Robinson aja. Oke, jadi di sini kita coba langsung new case ya. Kemudian kita masukkan fluid package-nya yang Peng Robinson, ya. Kemudian kita masukkan komponennya. Tadi ada CH4, ya. Metan ini kita masukkan. Kemudian ada oksigen, ya. Kita masukkan juga ada nitrogen, kemudian hidrogen, kemudian CO ya, CO2. Oke. Jadi ada 6 ya, ada 6. Metan, oksigen, nitrogen, hidrogen, CO, CO2. Ya. Kemudian selanjutnya di tab bagian reaksi ini, jadi di sini kalian bisa lihat sebelum kalian close ya, kalian cek dulu di sini ada tab yang namanya reaksi, RXN ya tulisannya ini. Nah ini kalian klik di RXN-nya itu. Oke. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, sampai di sini mungkin sudah. Yang lain sudah sampai tahap ini? Sudah ya. Oke. Nah, di sini kalian tambahkan ya set reaksinya ya. Ini sebenarnya kalau mau diganti namanya juga bisa, tapi enggak masalah ya. Ini namanya global reaction set ya. Oke. Nah, nanti itu yang akan kita inputkan di sini ya. Nanti di sini nah, di sini ditunjukkan bahwasanya dalam kolom reaksi kita klik add reaksi ya. Nah, kemudian ini kita ya. Kalian kalau sudah memasukkan global reaction set-nya, klik di bagian simulation basis manager-nya ini ya. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, nanti dari simulation basis manager akan terlihat semua komponen. Ya, nanti sudah ada enggak? Nah, ini kalau belum ada komponennya, kalian tambahkan add komponen. Di sini ada add komponen. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan ya, tinggal di sini kan muncul ada nama basis 1, terus komponennya ini ya. Ini kita klik add this group of component. Ini kita klik aja. Nah, nanti akan muncul di sebelah kiri sini. Ya. Jadi ini kan sudah ada basis 1 yang tadi sudah kita inputkan, kita add saja, add this group of component, nanti akan muncul di sini. Ya. Setelah itu kita close. Nah, di sini nanti otomatis nah, akan muncul komponen-komponennya. Ya. Yang ada 6 itu kalau sudah nah,
kita add di sini, add reaction, ya. Nah, ini ya, klik yang add reaction yang di sini. Di sini ada pilihan, ya. Kita itu reaksinya jenis apa? Reaksi konversi, apa reaksi equilibrium, apa reaksi katalitik, ataukah reaksi yang menggunakan kinetika reaksi. Jadi ada rate ini, simple rate ini laju reaksi. Biasanya kalau di TRK itu kan yang R sama dengan K kali konstanta reaksinya itu. Kalau nggak pakai seperti itu, kita, karena di sini kan cuma reaksi konversi ya. Nah, nanti gimana cara membedakan jenis-jenis reaksinya ini? Ya kita lihat di soalnya. Kalau memang di soalnya itu yang ada hanya reaksi konversi, ya, maka ya kita pilih yang konversi ya. Di sini kita klik yang konversi, kemudian add reaction. Nah, di sini kita perlu tambahkan ya komponen-komponen yang terlibat di dalam reaksi ya. Jadi kita tambahkan CH4. Nah, ini kita saya pelan-pelankan. Jadi di sini kalian klik tanda panah yang ada di sini untuk menambah komponen di sini ya. Jadi ini kalian klik, nanti akan muncul 6 komponen, kalian klik yang metan ya. Oke. Nah, metan ini kita masih bikin reaksi yang pertama ya. Jadi di sini kan tadi ada 2 reaksi. Reaksi yang menghasilkan CO sama H2 dan yang kedua reaksi yang menghasilkan CO2 sama H2 ya. Nah, kita masih menginputkan reaksi yang pertama dulu. Ya, yang ini. Jadi nanti yang diinputkan komponen apa saja? Komponen CH4, oksigen, CO sama H2. Itu aja ya untuk reaksi pertama. Kita inputkan metan sudah, kemudian apalagi nitrogen itu tidak perlu diinputkan karena dia tidak ikut bereaksi, dia inert ya. Dia cuma lewat aja, dia nggak perlu direaksikan ya. Kemudian oksigen ya, metan, oksigen kita urutkan aja ya, reaktan-reaktan dulu nanti baru produknya di bawah ya. Ini metan, oksigen, kemudian produknya apa? Ada CO sama hidrogen. Nah, sudah cukup 4 komponen ini saja yang kita inputkan ya. Yang CO2 sama nitrogen tidak perlu ya. Kemudian di sini metannya kita cek di sini apakah persamaan reaksinya ini sudah setara. Ya. Apakah sudah stoikiometrinya sudah setara ini? Kita cek. C-nya di sini C-nya sama-sama 1, hanya 4, di sini juga 4. O-nya di sini adalah 1 ya, setengah kali 2 ini kan 1, di sini juga 1, berarti persamaan reaksi ini sudah setara. Berarti koefisien yang kita masukkan nanti ya, itu sudah langsung menggunakan koefisien yang ada di sini. Nah, karena ini sudah setara. Jadi kalau belum setara, jangan lupa disetarakan terlebih dahulu karena kalian nggak akan bisa memproses nanti diaesis ketika ini belum setara persamaan reaksinya ya. Nah, ini kalau sudah setara kita inputkan koefisien CH4-nya di sini. Nah, karena CH4 itu reaktan, yang namanya reaktan itu minus ya, jadi berkurang, makanya nanti di sini koefisiennya -1. Oksigennya setengah ya, berarti -0,5 nanti yang diinputkan. Jadi kalau untuk reaktan itu minus, untuk produk itu plus ya. Jadi di sini langsung kalian inputkan, misalkan kalau CO di sini 1, H2 itu 2, berarti langsung inputkan angka 1 dan angka 2. Oke. Nah, di sini kita sudah menginputkan semuanya. Nah, tinggal kita masukkan basisnya. Di sini ada basis ya. Di sini ada basis, kalian klik untuk menginputkan nilai konversi dan juga senyawa apa yang perlu direaksikan ya. Basisnya pakai senyawa apa? Apakah metan, apakah oksigen? Kalau oksigen kan pembakarnya ya, jadi nggak mungkin. Berarti basisnya di sini adalah metannya. Ya, nanti di sini juga kalau kalian klik ada pilihannya, ada metan, ada oksigen. Nah, kalau oksigen nggak mungkin karena dia yang membakar ya, bukan sebagai bahan bakarnya. Sehingga yang dipakai sebagai base komponen adalah metan. Kemudian kalau untuk reaksinya di sini,
akan ada macam-macam juga ya fasenya. Ada fase vapor, liquid, ada cair, aqueous, kemudian ada campuran liquid. Kita pilih yang overall saja. Ya. Kemudian di sini ada tulisan CO, ya, CO sama C1 sama C2. Ya. Nah, di sini yang diinputkan, ya, karena di sini kita kan, kalau kita lihat di sini, yang diinputkan hanya yang CO, ya. Kalau untuk C1 sama C2 tidak perlu diinputkan, ya. Karena ini nanti kaitannya sama istilahnya itu reaksi kinetik ya. Nanti kalau kita masuk ke reaksi kinetik itu kita nanti butuh C1, C2 ya. Ini kayak rumus yang menghitung entalpi itu ya. Ada T kuadrat. Nah, tapi kalau di sini yang kita inputkan hanya CO aja. C1, C2 dibiarkan kosong karena memang nggak ada. Ya. Yang kita inputkan cukup C0 saja. Jadi C0-nya di sini maksudnya itu adalah konversi. CO ini artinya konversi. Untuk reaksi 1 konversinya berapa? 40%. Berarti kita inputkan di sini 40. Oke. Oke, nanti di sini dia akan hijau ya, ready ya. Oke. Nah, di sini sudah, kemudian kita tutup ya. Reaksi 1 sudah selesai, reaksi satunya ini sudah kita buat ya. Kemudian selanjutnya kita buat reaksi kedua. Jadi kita klik add reaction di sini, kita klik ya untuk menambah reaksi kedua. Reaksinya jenis apa? Konversi juga. Nah, di sini komponen apa saja yang terlibat? CH4, oksigen, kemudian CO2 ya, CO2, kemudian hidrogen. Ya, ada 4. Kalau kita lihat di sini, konversinya, reaksinya ini sudah setara ya. Hanya 4, oksigennya 2, oke, C-nya 1. Ini juga sudah setara, tinggal kita inputkan, berarti min 1, 1, 2 ya. Oke, kalau sudah seperti tadi kita masukkan basisnya. Basisnya sama ya. Konversinya yang beda. Kita masukkan 60% ya. Oke, kalau sudah dia akan hijau, akan ready ya. Oke. Nah, di sini kita sudah punya 2 reaksi ya, reaksi 1 sama reaksi 2. Nah, ini sudah cukup, langsung kita masuk ke simulasi ya. Nah, jadi kalau yang tadi sudah selesai, kita langsung masuk ke simulasi PFD-nya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau kecepatan bilang ya atau tanya ya. Ada yang ketinggalan atau masih bingung? Masih bisa mengikuti, Bu. Masih bisa ya. Oke. Ini jangan lupa disimpan kalau khawatirnya nanti hilang ya. Bisa disimpan terlebih dahulu. Oke. Nah, dari sini kita langsung menginputkan reaktornya ya. Di sini kita cari yang jenis reaktornya konversi ya. Nah, di sini kalian kalau lihat ada CSTR, jadi ada 3 macam di sini reaktornya. Ada reaktor CSTR. Ini yang CSTR ya. Di sini reaktor plug flow yang bentuknya horizontal, silinder horizontal ini. Kalau yang ini ada pengaduknya ini CSTR. Nah, di sini ada general reaktor ya. Nah,
Kalian klik di general reaktor ini, nanti ada 3 macam muncul di sini kecil ya, 3 macam. Ada JEC. J itu reaktor Gibbs, E itu reaktor equilibrium, C ini reaktor konversi. Nah, jadi harus dipilih juga ya reaktor mana yang akan kita gunakan. Nah, karena di sini kita jenis reaksinya adalah reaksi konversi, maka yang kita gunakan adalah reaktor konversi. Nanti ada lagi reaktor Gibbs, ada reaktor equilibrium. Ya, kita klik yang konversi saja, kita masukkan ke sini. Ya. Oke. Nah, di sini kita bisa menginputkan aliran-alirannya. Ya. Oh ya, untuk penamaan reaksi tadi itu terserah kalian ya, mau diberi nama apapun terserah. Kalau di sini diberikan nama oxidation reaction set, ya boleh, atau nanti tetap tadi global reaction set juga nggak apa-apa, jadi nggak berpengaruh ya. Kemudian di sini nah, di sini ada membuat urutan reaksi ya. Di sini kita bisa membuat urutan reaksi. Nanti ketika di akhir ya, ini bisa di awal maupun di akhir ya. Jadi kita bisa mengaktifkan reaksinya. Jadi ini jangan lupa diaktifkan reaksinya. Ya. Kalau kita belum mengaktifkan reaksinya, nanti nggak akan bisa menghitung ya. Ya. Jadi nanti kita perlu mengaktifkan reaksi yang sudah kita buat tadi, dan juga kita bisa mengurutkan reaksinya. Ya. Jadi dengan cara mengklik rankingnya. Ya. Mungkin bisa kita coba sekarang. Ini bisa dilakukan di akhir maupun di awal ya. Nah, mungkin kalau kita coba dilakukan sekarang, masuk ke yang basis environment tadi, Mas Ian. Ya. Di bagian reaction ini, ya, yang tadi tab reaction tadi, di bagian simulation basis manager, ya, kita tambahkan klik add set, ya, klik add set. Di ya, ini sudah ya, add set-nya tadi sudah saya masukkan di awal ya. Ya, ini boleh diganti namanya jadi reaksi oksidasi. Oke. Ya, ini kan ada global reaction set ya. Global reaction set ini tadi terdiri dari reaksi 1 sama reaksi kedua. Ya. Kemudian nah, di sini klik 2 kali ya. Jadi kalian klik 2 kali di global reaction set-nya. Nah, ini kalian bisa merubah ya nama reaksinya. Kalau pengen dirubah silahkan, tetap juga nggak masalah. Mau dirubah jadi oxidation reaction, boleh. Nah, di sini sudah ada keterangan tipenya konversi. Kemudian di sini kita aktifkan ya. Jadi ini ada active list. Active list-nya di sini kita aktifkan. Sini diklik. Kita klik make active ya. Benar. Aktifkan. Di sini sudah. Oke, ya ini yang tadi ya. Sudah ada.
klik di ranking baru bisa di. Ini nanti untuk mengurutkan ininya ya, ranking tadi mengurutkan reaksinya. Oke. Ya. Ini bisa diisi dengan ini ya, isikan ranking, reaction 1-nya 0, reaction 2-nya diisi 1 ya. Ya, setelah itu diaktifkan baru close. Ya, reaksi 2-nya diisi 1. Oke. Ini tadi ya diklik ya, disilang ini ya. Nah, supaya aktif kemudian di accept ya. Oke. Nah. Oke, kalau sudah nah, kita bisa langsung tadi masuk ke PFD ya. Jadi ini sudah, ini sorry. Jadi ini rankingnya 0 sama 1, ininya kalian silang semua ya. Ranking 1, rankingnya sama ini. Ini enggak bisa. Ya, oke kalau sudah kita tutup, close ya. Nah ini nanti akan berubah namanya jadi oxidation reaction. Ya. Mau tetap yang global reaction juga nggak masalah. Oke, kalau sudah kita masuk ke simulation basisnya. Sorry. Nah, oke. Kemudian kita masukkan yang reaktor konversinya ya. Reaktor konversinya. Kemudian kita buat aliran masuknya ya. Itu terdiri dari metan dan udara. Sini air ini adalah udara. Kemudian yang keluar nanti dari reaktor itu dalam fase uap dan liquid ya. Oke. Nah, di sini kita masukkan aja dulu alirannya. Kita klik 2 kali. Streamnya kita kasih nama sendiri, boleh. Jadi feed itu juga apa? Kasih nama metan ya. Kemudian kita kasih nama di sini udara atau boleh oksigen, terserah. Kasih nama udara aja ya. Jadi yang masuk ada 2, metan sama udara. Kemudian yang keluar nanti ada vapor, ada liquid. Ya. Oke. Kemudian kalian cek di bagian reaction. Jadi di sini ada tab reaction yang ini. Ya. Kita perlu menginputkan reaction set-nya. Ya. Ya, di sini kita pilih ya reaction package-nya, pilih yang oxidation tadi ya. Kalau tetap pakai yang global reaction juga berarti diklik yang global reaction, baru diklik add set ya. Oke, ini oxidation reaction ya. Nanti ada 2 macam ya oxidation reaction-nya. Di sini sudah muncul. Oke. Kemudian ya di sini otomatis juga akan muncul ya. Misalkan ketika kita ngeklik memilih reaction 1, nanti di sini view reaction-nya akan muncul seperti tadi. Kalau kita pilih reaction kedua, nanti view reaction-nya akan muncul seperti tadi yang konversinya 60% ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bisa mengecek di sini. Nah, ya kalau sudah ditambahkan reaction set-nya, sekarang kita masuk ke worksheet ya. Worksheet-nya kita inputkan untuk aliran yang metan sama udara ya. Untuk metan tadi diketahuinya ini ya. Metannya suhu 25, tekanan 2 bar ya. Kemudian molar flow-nya di sini 100 kmol per jam.
Kemudian yang udara suhunya juga 25, tekanan 2 bar, tapi rate-nya 260. Oke. Setelah ini kita isi, kita cek di komposisi ya. Nah, di sini kita masukkan untuk yang aliran metan, berarti hanya ada metan saja ya, murni metan di sini. Yang lainnya dibuat 0 ya. Atau langsung klik normalize otomatis ya daripada input satu-satu. Kemudian yang udara ada oksigen sama nitrogen ya. Oke, kira-kira oksigen sama nitrogennya berapa komposisinya? Ada yang tahu? Neraca masanya masih ingat kan? Berapa? 21/79 bukan, Bu? Ya, betul. Berarti oksigennya yang 0,21, Arah Malaka. nitrogennya yang 0. Aku kan niatnya mau lewat. Devrianto. Oke. Yang nitrogennya 0,79 ya. Yang lain kita buat 0. Nah, nanti ketika ini sudah kita isi komposisinya, yang lain akan menghitung secara otomatis ya. Kita dapatkan komposisi di liquid sama di vapornya sudah ini ya sudah muncul ya masing-masing ya. Oke, untuk oksigennya di sini sudah habis, tidak ada. Oke. Ya hampir sama ya, komposisi liquid sama vapornya hampir sama. Sama ya, kalau di sini kita lihat sudah sama persis ya. Nah, cuman nanti yang berbeda adalah laju alirnya. Ya, yang satunya menjadi liquid, yang satunya menjadi vapor. Kemudian ini ya, ini kalau sudah oke. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah nah, nanti kita diminta untuk mencari panas reaksi. Jadi di sini ada reaction head. Ini namanya panas reaksi. Kalau kita dulu belajarnya panas reaksi ini adalah delta H, delta HR. Ya, panas reaksi itu delta HR. Ya. Nah, ini bisa kita cek untuk reaksi 1 nanti menghasilkan min 3,6. Ya. Nah, nanti kita cek di ininya. Di reaction set kita masukkan oxidation reaction set, kemudian oke. Coba kita klik dulu. Ya, ini sudah ya. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat di bagian tab reaction-nya, ini ada reaction heat. Ya, ini. Ya, jadi kalau pengen tahu seberapa besar sih delta HR-nya atau entalpi reaksinya, panas reaksinya, itu adalah sebesar ini. Di reaction heat ya tempatnya. Min 3,6 kali 10 pangkat 4. Itu untuk reaksi 1. Coba kalau kita cek di reaksi kedua. Ya. Nah, untuk reaksi kedua, panas reaksi yang dibutuhkan itu min 3,2 kali 10 pangkat 5. Jadi lebih besar yang reaksi kedua ya, karena memang konversinya lebih besar juga 60%. Oke. Itu ya, untuk menghitung panas reaksi kita bisa lihat di worksheet di bagian reaction heat ya. Oke. Ini untuk reaktor konversi, proses pengerjaannya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu?
Ya, jadi di sini akan ada latihan soal terkait reaksi keseimbangan, ya, yang melibatkan reaksi menggunakan water gas shift. Tujuannya untuk meningkatkan hidrogennya dan menurunkan konsentrasi atau kadar karbon monoksidanya. Ya. Dan nanti harapannya hidrogennya tadi dipakai untuk bahan bakar. Ya. Nah, di sini dalam proses, jadi namanya reaksi keseimbangan ya, dalam reaktor equilibrium itu nanti akan terdiri dari reaksi-reaksi yang jumlahnya itu tidak terbatas, ya, yang nanti akan bekerja secara simultan, secara kontinu, ya. Biasanya dilengkapi juga, umumnya kalau reaksi keseimbangan juga ada proses mixingnya, ya. Jadi nanti akan didapatkan nilai activity. Di sini activity maksudnya fugasitasnya. Kalau kalian belajar termodinamika, di termo 2 itu ada namanya koefisien fugasitas dari komponen. Ada juga fugasitas campuran komponen. Ya. Itu nanti bisa dihitung nilai activity fugasitasnya. Ya. Jadi kalian nggak perlu menghitung secara manual, tapi bisa menggunakan HISIS ini untuk menghitung koefisien fugasitasnya ya. Nah, di sini kita akan mempelajari reaktor equilibrium, kemudian bagaimana menambahkan reaksi-reaksi dan juga reaction set, kemudian bagaimana menghubungkan, ya, menghubungkan antara reaction set dengan fluid package, ya, dan nanti kita juga akan membuat ya worksheet ya di sini, workbook datasheet ini maksudnya worksheet. Nah, di sini kita coba ya, kita coba dulu. Di sini ada sebuah reaksi yang menghasilkan hidrogen. Dan di sini membutuhkan yang namanya kadar CO lebih rendah dari 10 sampai 20 ppm. Ya. 10 sampai 20 ppm agar tidak mengakibatkan terjadinya ini keracunan ya, karena kadar CO itu kalau lebih dari, kan ada standarnya ya, namanya gas CO itu kan beracun ya, berbahaya. Jadi harus di sini disyaratkan harus lebih rendah dari 10 sampai 20 ppm agar tidak membahayakan ya. Dan agar tidak terjadi penurunan efisiensi sel. Sehingga diperlukan purifikasi atau pemurnian dengan menggunakan water gas shift ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengembangkan model yang melibatkan reaksi water gas shift. Oke. Nah, kita tinggal di sini dikasih langkah-langkahnya, kita tinggal membuka file tentang reaktor konversi tadi. Jadi yang tadi kita sudah buat itu kita buka kembali. Kemudian kita tambahkan komponen air H2O di bagian komponennya ya. Di sini tadi kita masuk ke enter basis environment-nya. Nah, di sini komponennya ini yang sebelumnya kita punya ada 6 komponen, kita perlu menambahnya ya. Nah, nambahnya di bagian ini ya, fluid package di bagian sebentar. Saya oke, sebentar ini. Saya tutup dulu. Kalau di punya saya ini dia berubah jadi kecil sendiri. Bentar.
Nah ini. Ya. Ya, sebentar. Saya ini yang bentar, saya coba perbesar dulu ya. Nah, oke. Nah, ya, ini dari reaktor ini ya, kita kembali lagi ke simulasi. Kalian klik yang enter basis environment ya. Nah, di sini kalau sudah muncul seperti ini, karena kan kita butuh menambah air, jadi kita klik di bagian basis satu ini, kita klik 2 kali. Ya. Nah, di sini kita tambahkan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang tab komponen ya. Kita pilih yang komponen ini, kita tambahkan air. Ya, kita tambahkan H2O di sini. Jadi nanti ada 7 ya, ada 7 komponen. Oke. Kalau sudah kita close. Kita kembali lagi di sini. Kalau sudah ditambah H2O, kemudian diminta untuk menambahkan reaksi di simulation basis manager-nya ini. Jadi kita nambah reaksi, namanya reaksi equilibrium. Ya. Kalau nambah, oke, yang nambah komponen sudah bisa semua? Sudah. Oke, berarti saya lanjutkan di yang menambah reaksi. Nah, di sini di tab reaction, kalian klik ya. Nah, nanti di sini kita menambah reaksi equilibrium. Ini kan sudah ada reaksi 1, ada reaksi 2. Nah, tapi dicek dulu di komponennya airnya sudah masuk atau belum. Kalau belum, kita perlu menambahkan airnya ya, add komponen. Nah, di sini ada yang sudah ada airnya, kita add this group of component ya. Nah, nanti di sini akan nambah H2O-nya ya. Oke. Nah, di sini akan muncul H2O-nya. Kalau sudah ya, di sini sudah 7, sudah ada H2O juga, kita baru tambahkan add reaction-nya ya. Nah, di sini kita pakai reaction equilibrium ya. Dan nanti kita isikan koefisiennya ya. Nanti reaksi equilibriumnya yang ini ya, yang kita pakai ya. Oke. Ini kita add reaction, kita pilih yang equilibrium. Nah, di sini kita inputkan komponen-komponen yang terlibat ya di dalam reaksi. Di sini ada CO, H2O, CO2 sama H2. CO, H2O, terus CO2 sama hidrogen. Dia ada 4 ya. CO, H2O, CO2, hidrogen. Kemudian dicek sudah setara apa belum. Kalau sudah setara, berarti sesuai ini ya. Hanya juga 2, berarti ini 1, min 1, min 1, 1, 1. Ya, seperti yang ada di sini. Min 1, min 1, 1, 1. Nah, di sini dia akan sudah ready ya, tanpa perlu, karena kan ini reaksi equilibrium ya, bukan reaksi konversi. Jadi kita nggak, di sini yang muncul bukan CO, C1, C2, tapi yang muncul seperti ini di basisnya ya. Yang muncul adalah ada suhu, ada basis, ada fase. Nah, di sini source-nya
konstanta equilibriumnya ya, K equilibriumnya, ada pilihannya juga. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menambahkan reaction set-nya di simulation basis manager ya. Oke, kayak tadi ya, kalau tadi kan kita oxidation reaction, kalau yang di sini kita kasih nama WGS reaction. Ini sudah selesai ya, kalau sudah ready, sudah oke ya. Ini otomatis suhunya ini nanti menghitung sendiri ya, dapatnya sekian sama sekian. Oke. Ini juga nggak perlu diutik-utik karena di sini sudah otomatis mendeteksi ya. Oh ternyata dia masuk ke Gibbs ya, energi Gibbs ya. Oke. Jadi ini sudah ready ya, sudah oke, kita close aja. Ini juga kita close. Sini sudah muncul ada reaksi 3 ya. Nah, di sini tadi kita diminta untuk menambahkan reaction set di simulation basis manager. Oke, ini kita close dulu. Sebentar, ini semoga nggak ulang lagi. Aduh, tadi saya close ya, kadang saya close ya, sebentar. Jadinya hilang ya. Sebentar, ini kita tambahkan. Ini saya ulangi lagi ya. Ya, kita kasih nama. Jadi saya ulangi lagi. Di sini kan ada add set ya. Ini kita klik add set nanti muncul ini ya. Nah, ini kita rubah namanya jadi WGS reaction set. Oke. Ya. Kemudian nanti kita aktifkan reaksi 3-nya ya. Oke. Sampai ada comment ready dan juga independent, warnanya hijau. Ini kan sudah ada WGS reaction sheet. Kemudian di sini active list-nya. Kalian tambahkan yang reaksi 3 ya, ini. Nah, di sini nanti akan muncul ready sama independent ya. Dan ini sudah otomatis masuk equilibrium. Tipenya equilibrium reaksinya. Ya. Oke, ini sudah ya, berarti ini sudah aktif. Ini kita bisa cek di sini ya, sudah masuk semua ya. Nanti kalian bisa explore sendiri ya. Ini apa sih isinya ya? Kalian bisa cek-cek sendiri lagi. Ini kayak ada approach, nilai pendekatan ya. Kemudian di sini juga ada nilai energi Gibbs rumusnya. Oke. Ya, ini sudah oke. Ya, ini gitu ya. Ini sudah aktif ya, intinya ini sudah aktif. Kemudian kalau sudah kita close, ya di sini reaction setnya ada 2, ada oksidasi, ada WGS ya. Nah, kemudian ya ini yang terpenting adalah kita hubungkan, kita attach reaction sheet-nya ke fluid package. Ya. Nah, ini step selanjutnya ini, menghubungkan antara reaction set-nya dengan fluid package. Jadi sesudah menambah reaction set, kita perlu mengkonfirmasikannya ke fluid package. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan ada associate fluid package ya. Di sini ada kata-kata associate fluid package. Nah, nanti ini diharapkan muncul di sini reaksinya. Ya, di sini dihubungkan dengan fluid package-nya. Nah, kita lihat di sini.
Simulation Basis Manager, klik. Nah, kita klik yang Add to FP dan klik Add Set to Fruit Package. Ya. Add to FP, ini kita klik ya, Add to FP-nya. Nah, terus ini kita klik. Nah, nanti dia akan muncul kata-kata basis 1. Nah, ini berarti kita sudah menghubungkan atau mengattach ya tadi antara reaction set dengan fruit package. Ya. Jadi caranya tadi dengan mengklik Add to FP. Oke. Kalau sudah dihubungkan, kita kembali ke PFD-nya ya untuk mensimulasikan dan memulai perhitungan solvernya. Ya, ini sudah ya. Kita kembali ke environment. Bu, mohon maaf, saya ketinggalan yang menambah basis 1 yang di BGS itu tadi caranya bagaimana? Oke, yang ini ya. Iya, Ibu. Klik Add to FP. Ya, klik Oh Add iya, to sudah. FP. Terima Nah, nanti kasih. akan muncul ya. Iya. Ini kalau kita cek di sini, ya, on-kan solvernya. Bentar. Nah, kita masuk ke PFD-nya. Oke. Ya, masuk ke PFD-nya. Oke, selesai. Ya, tapi di sini kan jadinya nggak ready ya kalau kita cek. Ya, not solve. Nah, ini coba kita aktifkan solvernya. Jadi di sini kalian lihat ada kayak lampu lalu lintas ya, hijau merah ini. Ya. Ini kalian coba klik yang hijau. Hijau ini solver ya. Kalian klik. Nah, nanti dia akan proses solving ya atau menghitung. Nanti dia kalau sudah ya berproses dia akan oke ya, akan menjadi hijau. Tadi kan masih kuning, not solve ya. Nah, kalau kalian klik di solvernya, jadi meminta untuk HYSYS menghitung. Nah, nanti di sini kalau itu sudah, dia akan hijau. Oke. Nah, nanti akan kita dapatkan nilai laju alir molar flow dari liquid sama vapornya. Jadi di sini hanya dihasilkan vapor ya, fase gas saja ya. Fase gas saja, yang fase liquidnya nggak ada ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah sampai ini semua? Yang lain? Sama ya? Oke. Ya, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Masuk ke reaktor CSTR ya. Kita masuk ke reaktor CSTR, yaitu tangki berpengaduk. Nah, di sini kita bisa mulai dengan case yang baru ya untuk reaktor CSTR ini. Karena memang komponennya berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi di sini adalah produksi propilen glikol ya, yang itu didapatkan dari reaksi antara air dan juga propilen oksida di dalam reaktor CSTR. Nah, sebelum masuk reaktor dicampur dulu di alat mixer ya. Dan reaktornya tadi itu beroperasi secara tekanan atmosferik. Kalau ada kata-kata seperti ini, secara tekanan atmosferik berarti tekanan yang terlibat di situ adalah 1 atm. Ya. Tekanan yang digunakan adalah 1 atm.
Kemudian fluid package yang digunakan di sini UNIQUAC. Jadi sudah diberikan info UNIQUAC. Dan satuan yang digunakan diminta adalah British. Ya, ini cuman pilihan ya, nggak harus pakai British sebenarnya, tapi kebetulan di sini yang digunakan adalah satuan British. Bentar ya, nunggu adzan dulu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi di sini ternyata satuan yang diminta itu adalah British, ya. Dan nanti untuk aliran liquid, ya, liquid volumenya itu kita gunakan USG/PM, ya, satuan USG/PM. Nah di sini gimana caranya untuk merubah satuan? Jadi kita bisa masuk ke bagian tools, ya nanti ada pilihan di atas itu ada tools, preference, variable. Nah, nanti kita bisa merubah satuan di bagian itu. Ya. Coba kita ya di sini ada ya. Di sini sudah muncul ada tools ya. Nah, di bagian tools ini kita bisa nanti merubah satuan. Ya, kita klik di tool di bagian preference ya. Preference. Oke. Kemudian kalian klik variabel. Nah, di sini kita bisa merubah atau membuat ya satu set satuan yang kita inginkan. Di sini ada pilihan satuan SI, ya, ada satuan SI, ada satuan euro. Euro di sini gabungan euro SI ya, euro SI. Kemudian juga ada field. Field ini satuan British ya. Field ini satuan British. Ya, field 13 juga mirip sama dengan field itu juga satuan British ya. Nah, jadi boleh. Jadi yang kita gunakan di sini pakai satuan British ya. Kemudian untuk satuan liquid flow-nya itu dirubah dengan cara jadi kita klik di bagian satuan liquid volume flow ya. Jadi ini kita pilih yang field ya, field. Kemudian kita cek di liquid volume flow-nya. Ini PHIC. Enggak sama. Ini pelan, nah ini ya, liquid volume flow-nya, ini kan satuannya barrel per day ya.
ya, barrel per hari. Ini kita rubah ya menjadi USGPM ya. Dengan cara pilih clone itu mengcloning satuannya ya, clone, dan kita rubah satuannya itu dari barrel day menjadi USGPM ya. Jadi kita klik clone, ini di clone ya. Nah, nanti akan muncul new user ya. Kalau kebetulan di tempat saya new user 1. Jadi kita mengcloning satuan British yang tadi kita cloning ke satuan versi kita ya. Di sini kalau punya saya namanya new user 1. Ini bisa kita rubah sendiri terserah nanti namanya apa ya. Nah, di sini diganti ya. Sorry. Ini kan tadi barrel per day. Oke. Kemudian kita ganti USGPM. Nggak bisa ya. Oh, di sini. Ya, kalian klik di tanda panah yang atas ini ya. Jadi awalnya kalian klik di liquid volume flow-nya. Ini kan barrel per day. Jadi kalau nanti kalau ketemu soal yang lain ya, misalkan disuruh ganti satuannya, kalian bisa pakai cara ini tadi ya. Bikin satuan versi kita ya. Misalkan ada beberapa variabel ya, unit yang itu kita butuh satuannya berbeda dari umumnya ya. Seperti contohnya yang ini liquid volume flow kan umumnya untuk British itu satuannya barrel per day. Tapi kita rubah di sini khusus untuk ini kita rubah jadi USGPM. Nah, itu. Nanti kalau ada soal yang lain misalkan diminta khusus untuk energinya saya pengennya dirubah jadi misalkan horsepower. Nah, di sini kalian bisa ubah sendiri ya. Nah, di sini saya ganti USGPM ya sudah. Kalau sudah ya di close saja ya. Karena kita sudah otomatis pakai yang satuan new user 1 ya. Oke. Ya, kalau itu sudah dilakukan konversi satuannya ya, kita lanjutkan untuk di sini. Nah, ini untuk fluid package ya, UNIQUAK-nya kita klik yang bagian binary coefficient ya. Jadi tadi kan ini kalian coba klik di view ya, bagian view. Nah, di sini kan ada macam-macam tipe ya. Tipe-tipe package filternya ya. Ya. Nah, yang coefficient binary. Oke, di sini kan ada tab binary coefficient ya di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan binary coefficient-nya itu kalian klik ya. Nah, di sini akan muncul ini kalau kalian tahu di termodinamika kalau belajar equation of state-nya UNIQUAK itu kan ada rumus AIJ, BIJ gitu ya sampai panjang itu. IJ-nya itu kan kayak susunan matriks itu ya. Indeksnya itu susunan matriks. Nah, di sini ini juga menerapkan sistem rumus yang ada di UNIQUAK itu. Ya, jadi kalau kalian pernah belajar equation of state-nya UNIQUAK, itu di sini menerapkan rumus yang ada di situ. Ya. Biasanya dulu ngitungnya manual ya. Kalau saya dulu ngitungnya manual. Kalau di sini enak ya. Jadi kita cukup melihat hasilnya untuk yang AIJ sekian. Nanti BIJ, di sini 0 semua. BIJ-nya nggak ada. Ini yang AIJ-nya. Nanti kalian bisa cek buka-buka lagi ya buku termodinamikanya. Kemudian untuk sistem biner ya, sistem biner itu yang melibatkan dua ini ya.
dua komponen ya. Interaksi model aktivitas atau AIC itu sudah tersedia ya. Seperti tadi yang saya tampilkan ini sudah tersedia secara otomatis ya. Dan HYSYS secara otomatis akan memasukkan koefisien aktivitas pasangan komponen dari data library-nya yang tersedia. Ya. Itu bisa diganti dengan data lain seandainya diketahui. Ya. Nah, dalam kasus ini koefisien aktivitas yang tidak diketahui adalah pasangan komponen dari propylen oxide atau propylen glikol. Ya. Jadi di sini koefisien aktivitas yang tidak diketahui adalah propylen oxide sama propylen glikol. Ya, ini kan kita nggak diketahui ya. Ini masih kosong ya. Nah, tapi jika kita tahu datanya, kita bisa menginputkannya secara manual, ya. Kita bisa menginputkan secara manual. Tapi jika kita tidak bisa memperkirakannya, kita bisa memilih Univac FVLE sebagai koefisien estimasi. Jadi untuk menghitung ini kan koefisien aktivitasnya, ya tadi kan yang punyanya propylen oxide sama glikol nggak ada. Nah, kalau kita punya datanya ya kita masukkan secara manual. Tapi kalau kita nggak punya datanya atau nggak bisa memperkirakannya, maka kita pilih yang Univac VLE sebagai alat untuk mengestimasi koefisiennya. Ya, di sini ada, ini kan koefisien estimasi yang sebelah kanan ini, kita pilih yang Univac VLE. Ya, ini sudah dipilih seperti itu. Kemudian karena kita nggak tahu, ya, karena kita nggak tahu datanya, maka kita klik yang unknown only. Ya, di sini kan diminta untuk mengklik yang unknown only karena kita nggak tahu. Nah ternyata akhirnya didapatkan pasangan koefisien aktivitas ya dari propylen oxide dan glikolnya. Kita dapat hasil di sini min 170, di sini 787. Oke. Ya, jadi kalau Univac itu memang agak panjang ya. Jadi memang perlu memasukkan binari koefisiennya dulu ya. Nah, kemudian untuk koefisien BIJ jika diklik maka kalau kita cek ternyata menunjukkan semua angka 0 ya. Tadi kan kalau kita klik ya ini 0 semua ya. Jadi hanya ada AIJ-nya aja. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan reaksi ya, reaksinya karena ini reaksi termasuk reaksi kinetik ya. Di sini reaksi kinetik. Jadi kita perlu menambahkan reaksi di tab reaction ya. Oke. Di tab reaction ini kita tambahkan add set ya. Kemudian komponennya yang kita masukkan add this group ini ya, 3 komponen itu. Kemudian kita tambah reaksinya, kita pilih yang tipe reaksinya kinetik ya. Reaksi kinetik. Umumnya sih CSTR, PFR itu pakai reaksi kinetik ya. Kinetika reaksi. Kan kalian pasti pernah mempelajari TRK 1 itu kan, TRK 1, TRK 2 itu kan untuk reaktornya, persamaan reaksinya biasanya kinetika reaksi gitu ya. Jadi ini kita klik yang kinetik. Nah, di sini kalau sudah isi koefisien stoikiometri ya, kita masukkan komponen-komponennya yang terlibat dalam reaksi. Di sini reaksinya H2O ditambah dengan C3H6O. Ya, C3H6O di sini adalah propylen oxide-nya, yang ini adalah propylen glikolnya ya, karena yang diproduksi adalah propylen glikol. Nah, di sini tadi di soalnya. Oke. Ya, kita masukkan reaktannya oxide sama H2O, produknya yang glikol ya, propylen glikol. Kita masukkan koefisien stoikiometrinya,
kita cek di persamaan reaksinya, di sini sudah stoikiometrinya sudah setara belum? H-nya ada 8, sudah C-nya ada 3, O-nya ada 2. Ya, sudah setara. Berarti min 1 sama 1 ya. Oke. Jadi kalau kita sudah masukkan koefisien stoikiometri, nah di sini basisnya, jadi data kinetiknya, dalam kasus ini itu berdasarkan pada excess water. Ya. Jadi nanti airnya ini adalah, basisnya airnya ini adalah berlebih, excess reaktannya di sini adalah waternya, sehingga nanti order reaksinya itu adalah order 1 terhadap propylene oxide. Ya. Di sini kita bisa menentukan order 1, ya, order 1 karena memang di sini kan koefisiennya pakai 1 semua ya, rata-rata. Kita klik di bagian basis, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Untuk basisnya pakai molar konsentrasi. Kemudian untuk base komponennya di sini adalah kita pakai yang excess water. Ya ini kan sudah ya. Forward ordernya di sini kalau kita lihat basis, ya di sini diminta untuk merubah angka menjadi 0 untuk air di dalam kolom forward order. Ya. Jadi diminta untuk merubah waternya menjadi angka 0 di bagian sini. Ya. Jadi di bagian water, di forward ordernya, ini kita rubah dari tadi sebelumnya 1, kita rubah menjadi angka 0. Ya. Ya, di sini 10, jadinya 100, dan di sini 001 ya. Oke. Kalau saya ganti air, min 1, 1. Ini stoikiometrinya sudah ya. Ini kalau kita lihat di parameter ini, ya di sini ada persamaan laju reaksinya, ada konstanta reaksinya. Ini udah benar. Oke. Kalau sudah, coba kita, ini sudah package-nya. Coba kita masuk ke simulation and PFD-nya ya. Kita masuk ke PFD-nya, kita inputkan CSTR-nya. Jadi di sini kalian pilih yang CSTR ini ya, yang ada pengaduknya ini ya. Nah, saya cek dulu.
reaksi sudah. Oh. Share screen ya. Kalian bikin propilen. Sorry. Di sini belum. Kalian bikin aliran propilen. Tapi sebelumnya dimasukkan ke mixer ya. Nah, jadi sebelum masuk ke CSTR ini, ya, di sini tadi kan diinfokan nah, sebelum masuk reaktor, reaktan dicampur di dalam mixer ya. Oke. Jadi kita masukkan di sini mixernya dulu ya. Yang ya. Sini kita masukkan mixernya. Sini kita masukkan streamnya yang propylene oxide. Sama air ya. Kemudian nanti keluarnya kasih nama code gitu aja. Code. Oke. Nah, di sini bisa kita inputkan ya. Karena memang di soal nggak diketahui ya, nggak diketahui seberapa besar masing-masingnya. Ini bisa kita buat tekanannya tekanan atmosferik ya. Tekanan atmosferik itu 1 atm atau kalau PSIA itu 14,7. Jadi di sini kita bisa inputkan 14,7 PSIA. Ya, di tekanan suhu bisa kita masukkan suhu ruang biasa ya. 30 derajat Celcius. Kalau Fahrenheit nanti tinggal dia konversikan sendiri ya. 86 derajat Fahrenheit ya. Oke. Karena memang nggak diketahui di soal ya kita bikin sendiri aja suhu tekanannya ya. Terus untuk molar flow-nya, nah liquid volume flow-nya kan tadi pakai satuan ya liquid volume flow-nya kan USGPM ini. Ini juga karena nggak diketahui di soal juga bisa kita isi. Bolehlah pakai angka berapa misalkan. Liquid volume flow-nya dapat 100 saja wis ya. 100. Di sini juga 100 dibuat sama aja. Kemudian komposisinya kita masukkan untuk yang oxide ini 1, yang lain 0 ya. Terus kemudian untuk yang H2O 1, yang lain 0. Ya. Nah, nanti otomatis yang lain dia akan menghitung sendiri. Jadi nanti ketika sudah tercampur, ternyata komposisi dari oxide-nya lebih sedikit dari air ya. Jadi nanti oxide-nya 0,2, airnya yang 0,8. Ya. Dengan kondisi operasi suhu 30 derajat Celcius. Nanti bisa kalian coba sendiri kalau misalkan suhunya 50, nanti seperti apa ya. Kebetulan yang saya gunakan di sini suhu ruang saja 30 derajat ya. Kalau tekanannya dibuat 14,7 PSIA atau 1 atm. Untuk aliran liquidnya
itu saya buat 100 sama 100. Ya, USGPM ya, pakai yang USGPM. Oke, kalau sudah dicampur di mixer, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor CSTR untuk direaksikan di dalamnya. Jadi yang kita streamnya di sini adalah stream out-nya dari mixer ya. Kemudian di sini ada, kita tulis VAP sama liquid. Oke. Oke. Ya. Kemudian kalau sudah diinputkan aliran-aliran masuk sama aliran keluarnya, ternyata di sini diminta requires reaction set. Jadi kita butuh untuk memasukkan reaction setnya. Kita klik di bagian reaction, tab reaction, kita masukkan global reaction set tadi yang sudah kita inputkan persamaan reaksi, kemudian koefisien stoikiometri ya. Itu kita masukkan di sini. Ya ini tadi. Basisnya pakai yang offsetnya ya, karena yang dirubah adalah offsetnya ya, profilan offsetnya. Ya kalau sudah, oke, sudah dimasukkan reaction setnya. Setelah itu, oke, kita, ini sebenarnya solvernya sudah nyala ya. Oke, kalau sudah, di sini masih tertulis reaction set is not ready. Coba, di sini delta P-nya 0, karena tekanannya atmosferik ya, sama. Reaction-nya sudah. Ini terkait dimensi reaktornya ya. Dimensi reaktornya, volume berapa, diameter berapa, tinggi berapa. Misalkan kita coba masukkan aja ya, volume reaktornya misalkan. Vessel volume. Ini speknya, volumenya seberapa, diameternya berapa. Ini kita masukkan aja misalkan kita anggap aja, coba kita masukkan 1000 ya. Volume reaktornya kita masukkan misalkan 1000 feet pangkat 3. Nanti di sini nanti akan otomatis diameter itu akan terhitung sendiri, kemudian tinggi juga akan menghitung sendiri. 1000 feet pangkat 3 itu setara dengan 28 meter kubik ya. Ini sudah, kemudian delta P kita asumsikan tidak ada perbedaan tekanan ya. Kemudian ya ini tadi permasalahannya adalah di ininya kan tidak ready ya, yang di sininya nggak ready. Ini harus ready dulu ini. Kalau misalkan kita buat fase reaksinya adalah, coba. Itu adalah konstanta ya. Jadi kita perlu menginputkan konstanta A-nya dengan energi aktivasinya. Energi aktivasi kita dapatkan dari data ya. Data penelitian sebenarnya dari jurnal. Bisa dari jurnal atau kadang itu juga di appendix buku Perry itu juga mungkin ada, bisa di search ya nanti untuk senyawa yang lain biasanya ada. Ya. Ini kalau sudah bisa ready dan otomatis nanti ketika reaksinya ready ya yang lain jadi oke ya. Ini dia akan sudah menghitung sendiri. Ya intinya seperti itu. Yang penting prosesnya sudah bisa berjalan dan dia sudah bisa menghitung secara otomatis ya. Itu untuk reaktor CSTR ya. Bisa
di-save ya, kalau siapa tahu nanti kalau kalian belajar lagi, bisa buka-buka lagi filenya. Oke. Ini untuk reaktor CSTR sudah, untuk reaktor yang di sini PFR-nya enggak ada, di modulnya itu enggak ada. Nanti coba saya carikan contoh lain ya nanti untuk PFR. Ini sementara hanya sampai CSTR dulu. Nanti kalian bisa mengerjakan latihan soal reaktor yang ada di modul. Ini di nomor, di halaman ini ya. Nah, ini halaman 41. Jadi kalian nanti bisa mencoba latihan soal di halaman 41 nomor 32. Ini ada reaktor, ini nanti kalian coba. Nanti hasilnya seperti biasa di screenshot terus diupload di Google Classroom ya. Plus 3 nomor dari tambahan tadi yang sudah saya jelaskan, reaktor Gibbs ya. Kemudian reaktor konversi sama reaktor equilibrium. Ya. Jadi ada 4 nomor nanti yang kalian kerjakan. Ya, jadi ada di sini 1, kemudian nanti saya tambah 3 nomor. Ya. Itu nanti kalian coba dikumpulkan minggu depan ya, hari Selasa. Nanti minggu depan kita akan bahas terkait kolom destilasi ya. Kolom destilasi, ini yang lumayan lama ya. Kalau kolom destilasi lumayan kompleks ini nanti, karena kita harus cari tray-nya, cari feed masuknya itu di tray keberapa gitu ya. Kemudian nyari rasio refluksnya ya. Di sini, nah ini ya, nanti kita akan pelajari kolom destilasi. Nah, ini kalian juga bisa coba sendiri yang nomor 16 sama nomor 17 ya. Ini kan sudah ada step-stepnya ya, langkah-langkahnya. Dengan gabungan beberapa alat yang cukup banyak ya. Ini bisa kalian coba juga. Selain ini mungkin nggak saya masukkan di tugas di Google Classroom, tapi bisa kalian coba mandiri di rumah ya. Ini sebenarnya praktek dari alat-alat sebelumnya yang sudah kita kerjakan. Nomor 17 ini recycle ya, terkait proses recycle ini juga bisa kalian coba mandiri ya. Tapi gini aja, saya minta kalian selain 4 nomor reaktor, kalian coba nomor ini juga ya, 16, 17 itu juga hasilnya diupload di screenshot, kemudian diupload di Google Classroom ya. Jadi ada 6 nomor ya, 6 nomor latihan soal yang bisa kalian coba. Oke, baru minggu depan nanti kita bahas yang destilasi. Itu pembahasan yang terakhir ya, kalau kolom destilasi ini. Setelah itu kita langsung masuk ke banyak latihan soal terkait kolom destilasi, dan juga pada akhirnya kita akan latihan yang panjang-panjang ini ya. Nah, di sini nanti kita akan coba ini juga. Insya Allah ini sudah hampir semua alat kita coba ya. Nanti kita simulasikan ya, gabungan alat plus recycle, nanti juga ada macam-macam ya nanti. Nah, di sini ya, ini menggabungkan 3 kolom destilasi ya. Ya, ini kalau misalkan kadang itu yang susah itu kalau di sini nggak bisa hijau, nah kita harus meradali dari sini-sini ya. Dicek satu persatu mana yang keliru atau datanya belum diinputkan, nah itu harus dicek ya. Ini yang bikin susah. Jadi nanti setiap bikin ini, setiap misalkan sekian alat di-save dulu. Nanti kalau lanjut ke sini di-save dulu. Jadi jangan sampai lupa nge-save. Nanti kalau sampai lupa nge-save, ulang lagi dari awal ya. Oke. Ini yang mungkin agak susah ya nanti di akhir itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini?